Sepasang suami istri harus terjebak di sebuah desa kecil karena mengalami kecelakaan ringan di sana. Sampai akhirnya mereka menemukan tempat untuk menginap semalam di sebuah peternakan yang cukup besar. Namun baru tiba di sana, mereka menyadari kalau ada yang tidak beres di peternakan itu. Yap, film dengan judul Matriarch yang dirilis pada tahun 2018 ini adalah salah satu film semi-horor yang membuat siapapun yang menontonnya akan dibuat jengkel dan kesal. Di awal film terlihat sepasang suami istri sedang mengendarai mobilnya menuju pulang. Mereka adalah Rachel dan Matt. Saat itu Rachel sedang mengandung bayi yang diperkirakan berusia 9 bulan. Rachel sangat senang dan tidak sabaran menunggu kelahiran sang anak yang selama ini mereka idam-idamkan. Sampai akhirnya mereka menemukan jalan yang terlihat di blokir entah karena apa. Jadi mau tidak mau mereka harus menggunakan jalan satunya. Di sepanjang perjalanan mereka melihat pemandangan yang cukup indah serba hijau. Hingga akhirnya Matt melihat sebuah perahu usang yang terparkir di pinggir jalan. Karena tidak fokus, Rachel berteriak karena Matt menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Untungnya mereka berdua tidak apa-apa, termasuk si bayi. Namun mobil mereka tidak bisa menyala karena kejadian tersebut. Terlebih lagi, tidak ada sinyal di sekitar situ. Bahkan Matt harus memanjat pohon supaya bisa dapat sinyal. Lalu tak lama Matt melihat sebuah peternakan tak jauh dari tempat mereka. Mereka memutuskan ke sana meskipun harus berjalan kaki. Sampai di sana mereka melihat sebuah papan peringatan untuk tidak memasuki area peternakan. Namun karena Matt dan Rachel sangat butuh bantuan, ia lanjut saja. Lalu tak lama setelah itu muncul pemilik peternakan dengan mobilnya. Dia adalah Bob. Bob meminta Matt dan Rachel untuk pergi dari sana karena memang mereka tidak diizinkan masuk. Namun Matt tetap bersikeras dan hanya ingin meminjam teleponnya saja. Tapi begitu Bob tahu kalau Rachel sedang hamil, Bob langsung berubah pikiran. Seketika Bob yang awalnya tidak welcome dengan mereka jadi bersikap baik dan ramah. Apalagi ketika ia mendengar kalau anak Rachel adalah laki-laki. Bob lantas menghubungi istrinya yang bernama Agnes dan mengajak mereka berdua untuk naik ke mobil. Di perjalanan menuju rumah Bob, Rachel tidak sengaja melihat seorang anak perempuan dengan tatapan kosong yang mengerikan. Rachel lantas memberitahukan pada Matt, namun ia tidak melihat apa-apa. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah Bob yang terlihat besar dan disambut oleh Agnes dan anak-anaknya yang bernama David dan Luke. Tapi mereka terlihat menyeramkan, bahkan tidak memberikan salam satu kata pun. Rachel dan Matt diperlakukan sangat baik di sana. Mereka tidak menyangka akan diperlakukan seperti tamu di hotel. Baru beberapa menit di sana Rachel lagi-lagi melihat sosok anak perempuan dari luar jendela. Padahal Matt tidak melihat apa-apa. Tak lama setelah itu Agnes memanggil mereka untuk makan malam. Namun di sana Rachel mulai merasakan hawa-hawa yang kurang mengenakan. Tatapan David dan Luke sedikit membuat ia ketakutan. Rachel kembali dibuat bingung saat melihat foto anak perempuan yang ia lihat beberapa menit yang lalu. Dia bertanya pada Agnes siapa anak perempuan tersebut. Pertanyaan itu sontak membuat Bob dan anak-anaknya terkejut. Agnes bilang anak perempuan itu adalah anak mereka yang bernama Faith. Tapi yang lebih membuat Rachel bingung, mengapa dia tidak ikut makan bersama. Melihat dan mendengar semua penjelasan Agnes, Rachel memaksa Matt untuk pergi dari sana. Dia merasa ada yang tidak beres di rumah itu. Namun Matt tetap bersikeras untuk menginap di sana, apalagi tidak adanya sinyal. Jadi Matt mengajak Rachel untuk beristirahat dan melupakan semua itu. Saat tidur, Rachel bermimpi melihat Faith menangis minta tolong. Dia melihat orang tuanya Faith sudah terkapar tidak bernyawa. Sampai akhirnya Rachel menyadari kalau Faith adalah anak yang dilaporkan hilang oleh media-media. Dan nama aslinya adalah Ellie Adams. Rachel seperti mendapat petunjuk olehnya untuk segera pergi dari rumah tersebut. Namun saat mencoba untuk kabur, Matt dan Rachel dihadang depan belakang oleh Bob dan anak-anaknya. Sampai akhirnya Matt dilumpuhkan oleh Luke dari belakang hingga pingsan. Begitu juga dengan Rachel. Bangun-bangun Rachel berada di dalam kamar dengan tangan diikat oleh rantai. Sementara Matt yang masih pingsan akan dikubur hidup-hidup oleh David dan Luke agak jauh dari peternakan. Sepertinya hari itu adalah hari kelahiran anaknya Rachel. Mau tidak mau Rachel melahirkan di rumah tersebut dibantu oleh Agnes yang siap akan mengambil anaknya. Namun begitu lahir, Agnes dan Bob kecewa karena bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Agnes sangat menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan peternakan mereka. Tapi meskipun begitu, mereka tetap mengambil anaknya Rachel dan membawanya.
Beberapa kali Rachel mencoba untuk kabur, namun selalu gagal. Agnes selalu mendapat bantuan dari David dan Luke. Alasan Agnes mengambil anaknya adalah untuk menjauhkan bayi suci tersebut dari setan-setan yang selama ini menguasai bumi. Agnes percaya kalau manusia-manusia di bumi ini banyak yang sudah tercemar oleh ajaran setan. Jadi dia ingin menyelamatkan bayi itu, mengasuhnya dan meneruskan perjuangan mereka. Karena terus berontak, Rachel akhirnya dimasukkan ke kandang sapi. Agnes juga mengambil paksa susunya untuk diberikan pada bayi yang baru lahir, dibantu oleh David dan Luke. Sementara Matt yang dikubur hidup di dalam peti ternyata masih bertahan hingga malam tiba. Berbekal korek api, dia mencoba keluar dengan menendang-nendang berharap peti itu bisa jebol. Untungnya, usahanya tidak sia-sia. Dia berhasil keluar tanpa mengenakan busana. Matt mencoba mencari pertolongan di sekitar di sana, berharap bisa menemui seseorang. Setelah berjalan cukup jauh, Matt bertemu dengan dua orang pria yang sedang asik merokok. Dia mencoba meminta tolong pada mereka, namun Matt dianggap orang gila. Saking jengkelnya, Matt lantas mulai kesal dan berkelahi dengan mereka. Sampai akhirnya Matt berhasil menang dan mengambil pakaian serta peralatan orang-orang tersebut. Matt akhirnya kembali ke peternakan itu untuk menolong Rachel yang masih ditahan. Dia belum tahu kalau Rachel sudah melahirkan. Sementara Rachel lagi-lagi didatangi Ellie Adams di kandang sapi. Rachel meminta tolong padanya untuk membantunya keluar dari sana. Namun Ellie hanya diam dan pergi begitu saja. Melihat Rachel sepertinya tidak berdaya, David dan Luke minta izin pada Agnes untuk menggagahinya. Dia sesumbar bisa memberikan bayi laki-laki jika diberikan izin. Namun Agnes malah semakin marah mendengar itu. Dia tidak memperbolehkan anak-anaknya menyentuh wanita yang dianggapnya tidak suci. Di sana juga ada Ellie yang mendengarkan pembicaraan mereka. Kesal karena tidak diizinkan, David dan Luke nekat menggasak Rachel tanpa sepengetahuan Agnes. Untungnya, tak lama setelah itu Matt datang dan memukul mereka hingga tidak bernyawa. Saat mereka mencoba untuk kabur dari sana, Bob sudah berada di luar sambil membawa senjata. Matt tewas terkena tembakan dari Bob, sementara Rachel kembali tertangkap. Saat terbangun, Rachel melihat ada Ellie di sampingnya dan terikat juga. Dia berjanji akan mengeluarkan Ellie dari sana dan kabur. Kematian David dan Luke tampaknya membuat Agnes sangat sedih. Bahkan dia tidak mau meninggalkan makam mereka. Jadi Bob pulang duluan untuk mengurus bayi Rachel. Sementara itu, Rachel dan Ellie yang berhasil melepaskan diri masuk ke dalam rumah Agnes dan mendatangi bayinya. Namun tak lama mereka mendengar suara mobil yang ternyata itu adalah Bob. Jadi Rachel dan Ellie membuat rencana untuk menghentikan Bob. Dia berpura-pura menggendong bayinya, mengatakan kalau bayinya butuh susu. Lalu dengan cepat Rachel menusukkan pisau ia pegang pada Bob hingga koit. Rachel buru-buru mengambil ponsel milik Bob dan menelpon nomor darurat. Dan anehnya, ponsel tersebut memiliki sinyal. Rachel sempat menelpon nomor emergensi meminta bantuan, namun belum selesai baterai ponselnya habis. Dia juga melihat Agnes sudah berada di luar membawa senjata siap untuk menghabisi Rachel. Kali ini, Rachel memberanikan dirinya untuk berhadapan langsung dengan Agnes. Dia menyuruh Ellie untuk kabur jika dirinya tak selamat. Setelah pertempuran yang cukup alot, akhirnya Rachel memenangkan duel tersebut. Dia dan Ellie berhasil keluar peternakan, lalu tak lama beberapa mobil polisi dan ambulan datang. Dia melihat Ellie tersenyum seraya mengucapkan terima kasih. Tapi ternyata semua itu hanyalah bayangan Ellie saja. Diketahui, Ellie ternyata sudah meninggal di peternakan itu. Jadi, yang selama ini bersama Rachel adalah bisa dibilang hantunya Ellie. Dari kejauhan Ellie kembali tersenyum melihat Rachel berhasil selamat dari semua kengerian ini. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Matriarch. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like alur. Dan sampai jumpa.